Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mamit Sulastri. Saya guru matematika di SMP Negeri 1 Mojo, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, dan merupakan peserta Latsar CPNS Pemerintah Kabupaten Kediri tahun 2019, gelombang 4, angkatan 10 dari kelompok 1 dengan nomor presensi 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang manajemen ASN, yaitu materi pada agenda ketiga. Materi yang akan saya jelaskan di sini meliputi 4 materi pokok, yaitu yang pertama, kedudukan, peran, hak dan kewajiban serta kode etik dan kode perilaku ASN. Yang kedua, permasalahan yang muncul dalam penerapan peran, hak dan kewajiban serta kode etik ASN. Kemudian yang ketiga, penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN, dan yang keempat adalah mekanisme pengelolaan PNS khususnya pada komponen penilaian kinerja dan pengembangan karir. Baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu kedudukan, peran, hak dan kewajiban serta kode etik dan kode perilaku ASN. ASN terbagi menjadi dua, yaitu PNS dan P3K. Kedudukan ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Kemudian peran ASN. Pegawai ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. ASN bertugas yang pertama melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, fungsi ASN adalah pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Sementara itu, sebagai ASN, kita berkewajiban untuk setia dan taat pada hukum yang berlaku, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan, menaati peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan, menunjukkan integritas dan keteladanan, menyimpan rahasia jabatan, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara hak yang diperoleh sebagai seorang ASN adalah memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas, mendapat jatah cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua bagi khusus untuk yang PNS, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Berdasarkan pasal 3 UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN sebagai profesi, berlandaskan pada prinsip salah satunya yaitu kode etik dan kode perilaku. Adapun kode etik dan kode perilaku tersebut bertujuan untuk meningkatkan disiplin pegawai ASN, menjamin terpeliharanya tata tertib, menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan terciptanya iklim kerja yang kondusif, dan menciptakan dan memelihara kondisi kerja serta perilaku yang profesional. Kemudian selanjutnya untuk materi yang kedua yaitu permasalahan yang muncul dalam penerapan peran, hak dan kewajiban serta kode etik dan kode perilaku ASN. Permasalahan-permasalahan seputaran kinerja PNS diantaranya dapat bersumber dari yang pertama, permasalahan ketidakpahaman terhadap kedudukan dan tugasnya sebagai PNS sehingga berdampak kepada kinerja yang buruk. Salah satu tugas PNS adalah harus menjadi pelayan masyarakat. Kenyataan bahwa PNS merupakan pelayan masyarakat atau pelayan publik masih belum bisa diterima secara utuh oleh sebagian PNS yang telah bertugas di instansi penyelenggara pelayanan publik. Mereka masih saja menganggap bahwa dirinya adalah orang yang sangat berkuasa atas jabatannya tersebut. Mereka lupa pada fungsi dan tugas yaitu melayani masyarakat yang datang kepadanya. Kemudian Sumber dari permasalahan kedua adalah persoalan disiplin yang rendah karena ketidakpahaman akan kode etik dan kode perilaku PNS. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu tentang penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN.
Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen sumber daya manusia aparatur yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan. Terdapat 3 kata kunci sistem merit pada penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Yang pertama adalah kualifikasi, yang kedua adalah kompetensi, dan yang ketiga adalah kinerja. Tujuan sistem merit yang pertama adalah sistem merit bertujuan untuk mewujudkan ASN yang bersikap netral dan tidak terlibat dalam politik, serta menyediakan pelayanan yang terbaik kepada publik secara jujur, tepat waktu, dan berbasis pada bukti-bukti yang sebenarnya. Yang kedua, ASN yang memiliki standar etika yang tinggi dan toleransi yang rendah terhadap kecurangan dan korupsi. Yang ketiga, ASN yang adil dan konsisten dalam memberikan pelayanan dengan kualitas yang tinggi kepada masyarakat tanpa diskriminasi dan keberpihakan. Yang keempat, ASN yang akuntabilitas yang terbuka dan transparan terhadap pengeluaran uang negara. Dan yang kelima adalah ASN yang memberikan penjelasan dan alasan terhadap keputusan yang ditetapkan. Penerapan sistem merit bertujuan untuk memastikan jabatan yang ada di birokrasi pemerintah diduduki pegawai yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi. Jadi, salah satu yang dapat memberikan kontribusi kinerja buruk PNS karena belum sepenuhnya diterapkannya sistem merit dalam pengelolaan ASN. Kemudian untuk materi yang keempat yaitu mekanisme pengelolaan PNS yang akan dibahas di sini adalah pada komponen penilaian kinerja dan pengembangan karir. Manajemen kinerja. Terwujudnya sumber daya manusia aparatur yang profesional melalui pengelolaan kinerja individu merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendorong keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sistem manajemen kinerja yang pertama yaitu perencanaan kinerja, yang kedua pelaksanaan, pemantauan kinerja dan pembinaan kinerja, yang ketiga penilaian kinerja, yang keempat tindak lanjut, dan yang kelima adalah sistem informasi kinerja. Pengembangan karir. Pengembangan karir ASN dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas melalui mutasi, promosi, dan atau penugasan. Dalam hal ini, PPK diwajibkan untuk menetapkan rencana pengembangan karir, yang kedua melaksanakan pengembangan karir, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan karir. Manajemen talenta. Yang kemudian adalah manajemen talenta. Manajemen talenta ASN nasional adalah sistem manajemen karir ASN yang meliputi tahapan akuisisi, pengembangan, retensi, dan penempatan talenta yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan target berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja tertinggi melalui mekanisme tertentu yang dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah secara nasional dalam rangka akselerasi pembangunan nasional. Pengaturan mengenai penyelenggaraan manajemen talenta ASN diatur dalam Permenpan RB nomor 3 tahun 2020. Dalam manajemen talenta dilakukan pengembangan talenta yang merupakan strategi pengembangan karir dan kompetensi talenta melalui ASN Corporate University, sekolah kader, tugas belajar, dan bentuk pengembangan kompetensi lainnya. Baik, cukup sekian materi tentang manajemen ASN yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.